Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayat baralai ibu Pak 34 24 Wahudu halaman 335 surat ke-22 Al-Haji ayat 24 ayat 24 sorry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudu ila at-thaybi minal qaul. Wa hudu ila siratil hamid. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad' wa man yurid fihi bil hadi bizulmin nuzikhu min adabin alim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imin war ruk'is sujud. Sampai di situ. Sebelum kita lanjutkan, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang sangat berharga di kita. Kafa bil mauti maiza. Itu dengan kematian salah seorang daripada jamaah kemarin yang kita lihat. Hari Yakai, hari Minggu masih manasik haji, praktek haji lapangan. Masih bertemu dengan saya bertatap muka, bahkan sempat bertanya berapa hal. Hari Seninnya pagi terdengar kabar beliau sudah wafat. Dan cukuplah kematian itu sebagai penasihat yang berharga, bahwa kematian itu tidak harus menunggu sakit atau tua, atau ada isyarat-isyarat tanda-tanda khusus. Lebih-lebih bagi orang yang sudah usia lanjut, bagi umat Nabi usia lanjut itu 60 ke atas. Khusus umat Nabi Muhammad usia lanjut 60 ke atas. Maka siapa yang 60, dia sudah lanjut usia, walaupun kata orang muda. Atau kata orang dia masih energik dan seterusnya. Barangkali itu sekedar untuk mengingat atau menyadarkan kita, karena yang tertipu atau terpedaya adalah antara lain orang yang masih sehat, orang yang masih muda, orang yang masih kuat, dan orang yang masih menganggap dirinya masih segar, bugar, sehingga kakaknya belum wafat,
bahkan antenya belum wafat. Malah ada orang tua yang belum wafat. Orang ini sering tertipu. Dianggap harus yang tua dulu, padahal mumbang jatuh kalapo jatuh. Terakhir, mari kita berkemas, bersiap, membekali diri dengan berbagai macam perbekalan yang intinya masalah. Karena keinginan orang mati hidup kembali satu permintaan untuk bisa beramal. Tidak ada permintaan lain. Kalau diizinkan dan dibolehkan, diberi peluang lagi untuk hidup, yang menjadi alasan mereka untuk hidup adalah bisa beramal saleh. Ada 6 ayat yang bicara tentang itu. Barangkali sekedar untuk mengingatkan. Mari kita lanjutkan kajian biasa surat Al-Haji yang sudah kita baca tadi, surat ke-22 ayat 24. Wahudu, dan diberi petunjuk mereka atau ditunjuki mereka ila thayyibi minal qaul, kepada at-thayyib, kepada yang baik-baik, minal qaul, daripada ucapan. Berarti kepada ucapan perkataan yang baik. Wahudu, dan ditunjuki mereka ila, kepada siratil hamid, kepada sirat jalan al-hamid yang terpuji. Innal ladina, sesungguhnya, alladina, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan orang-orang yang yasudduna, menghalangi orang-orang daripada sabilillah, jalan Allah, wal masjidil haram, dan menghalangi kaum muslimin, orang-orang mukmin, untuk datang ke Masjidil Haram, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa, alladzi, yang ja'alnahu, yang telah kami jadikan dianya, sawaan, sama saja, untuk siapa saja, terbuka. Itu untuk orang yang akif, untuk orang yang bermukim di sana, dan orang yang datang. Nanti kita jelaskan. Wa man yurid fihi bilhad, dan siapa saja yang yurid, bermaksud melakukan ilhad, kejahatan secara zalim padanya, nuzikhu, kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Sampai situ dulu sementara, kita pahami dulu. Ayat yang lalu itu ayat ke-23 menjelaskan bahwa Allah telah menjanjikan siapa saja yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, keimanannya membuahkan kepada amal saleh, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan segala macam perhiasannya dan kenikmatan serta kelezatannya yang ma la ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata siapapun, wala udhunun sami'at, belum pernah siapapun yang mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, yang bagaimanapun kita atau orang mengangankannya,
mengkhayalkan keindahannya, pesonanya, kenikmatannya, kelezatannya, tidak akan terkhayalkan. Itulah dah Allah janjikan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'am bima kanu ya'malun. Tidaklah tahu seseorang diri apa yang telah Allah sembunyikan sebagai surprise baginya nanti, yang menenteramkan jiwa, menyenangkan hati, menggembirakannya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di atas dunia. Itu ayat yang ke-23, intinya begitu. Dan ayat sebelumnya, apa pula yang Allah persiapkan untuk mereka yang bangkang, kafir, durhaka, sombong, akuh, menentang, berupa neraka dengan segala macam siksanya. Kini masih kelanjutan daripada ayat yang ke-23, ya, wahudu, dan mereka itu ditunjuki kepada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik. Di mana ini? Di surga. Karena di surga tidak ada ucapan yang menyakitkan, yang menyinggung, apalagi mencela, mencaci, memaki, bergunjing, menuduh, menyebar aib, membongkar rahasia. Tidak ada. La lagum fiha, tidak ada kata-kata laga pun tidak ada. Apa itu laga? Laga itu kata-kata yang tidak berfaedah. Berdosa tidak. Kalau bicara, kalau berkata, kita tidak berdosa. Cuman tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Namanya laga. Laganya. Dan beruntunglah orang di dunia ini bisa terlepas, terhindar daripada yang laga-laga. Indak balaga. Kalau balaga, balagu, ya. Laga adalah sesuatu yang bila diucapkan kita tidak berdosa, tapi juga tidak berbeda. Bahasa Rawanya otalape, mau tahu ta sen, mau tahu ta miang, maisi wakatu, bagunjiang ndak, mancaci ndak, baruto ndak, cuman utawa ta se, ndak do, mau tahu ta se. Namanya alaga, itu nalaga. Itu nalaga atau tasen itu. Tapi kalau lah mengandung menjelekkan, membicarakan keburukan atau hal-hal yang menimbulkan kebencian, itu tidak laga, itu berdosa. Walaupun seketik. Bertutur seketik, enggak, itu berdosa. Bangunjang seketik, berdosa. Nya bangunjang kok tak ada nang ketik, tak ada nang gadang. Ya bangunjang. Di surga enggak ada itu. Tidak ada di situ. Disebutkan dalam beberapa ayat, salah satu ayat. Enggak kita buka. Tidak. La yasma'una fiha lagwaw wala kidhaba illa qilan salaman salama. Di situ mereka tidak mendengarkan laga tadi, wala ta'thiman, dan juga tidak mendengarkan kata-kata yang mengandung dosa. Berarti semua ucapan yang mengandung dosa tidak ada. Sehingga di surga tidak ada bacarui, tidak ada bagunjang, tidak ada mengerupe, mengerutu, mengerunyok, tidak ada memfitnah, tidak ada membongkar rahasia, tidak ada. Kenapa Allah tunjuki mereka kepada ilat taib, kepada yang taib, yang baik-baik, apa yang mereka mesti ucapkan.
Sehingga yang ada ucapannya yang menyenangkan, salaman, salama, menyenangkan, menenteramkan, menggembirakan. Itulah yang Allah janjikan kepada para penghuni surga. Sebab di surga tidak ada yang namanya negatif. Yang negatif itu kan yang buruk lah. Bukan hanya ucapan, bukan hanya ucapan. Bahkan yang negatif berupa lelah, penat, kece orang kami hancia, letoy, lesu, lotia, tidak ada. Karena itu negatif. Makanya tidak ada paniang, kepiradan, kepocong, alay, ange-ange, alay, ngilu-ngilu, kepala namoy lakaan, tidak ada. Itu juga tercantum dalam rasa balik-balik ayat, juga tercantum dalam beberapa ayat. Tidak ada. Karena semua yang negatif tidak ada. Segala yang jelek-jelek ya tidak ada. Juga tidak ada sedih. Azhaba 'anil hazan, kita tidak ada sedih. La yamassuna fiha lughub. Kita juga di sana tidak akan merasakan yang namanya lesu. Maaf, sampai-sampai berhubungan badan pun berapa kali pun tidak ada lesu. Di sana, cuman menjelang ke sana memang ada lesu. Menjelang ke sana. Tetengkok. Untuk itu sebagai gambaran sejenak kita balik surat Fatir. Bagi siapa yang mau surat Fatir. Fatir itu surat ke-35 halaman 438. Halaman 438. Fatir surat ke-35 ayat 34 dan 35. Halaman 438. Ayat 3 Waqalu, dan berkata mereka setiba di sana. Setiba di mana? Di surga. Latibo sinar. Ucapan pertama, alhamdulillah. Alhamdulillahnya tidak boleh panjang dunya. Itu alhamdulillah di tepi itu. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah di tepi. Kalau panjang dunya salah. Berubah nanti maknanya. Jadi berkata mereka alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka itu awak. Halo. Mudah-mudahan awak. Segala puji untuk Allah alladzi yang azhaba, yang telah menghilangkan, melenyapkan daripada kami al-hazan, kesedihan. Sebelum masuk surga sedih, cameh, takut, khawatir, jangan-jangan. Lah tiba situ segala yang dicemaskan, yang disedihkan, yang takutkan, yang dikhawatirkan hilang, karena kita telah masuk. Nya begitulah seketek. Antri. Tiba di kita antri BBM lah. Antri yang panjang. Jangan-jangan buku habis minyak. Di panjang antri, jangan-jangan habis minyak. Tiba di BBM. Mentelu antri lain. Awak cameh. Jadi menjelang dapet
Hazan namanya. Khawatir. Termasuk apa yang dirusuhkan, disedihkan masa lalu, hilang tiba di situ. Jadilah ucapan pertama mereka alhamdulillah. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita betul-betul maha mengampun. Kenapa itu yang mereka baca? Karena ingat dosa. Andaikan tidak diampunkanlah dosa-dosa, tidak layak masuk surga. Kita ulang. Andaikan tidak Allah ampuni dosa-dosa, tidak layak masuk surga. Berarti orang yang masuk surga itu orang yang dosanya sudah diampuni. Itu makanya namanya orang yang masuk surga mendapat fauzan, keberuntungan. Salah satu keberuntungan, artinya salah satu keberuntungan itu adalah dosa diampuni. Faqad faza fauzan azima. Sungguh dia telah mendapat keberuntungan sangat besar, yaitu diampunkan dosa. Nah, Tuhan kita betul-betul Maha Pengampun dan syakurun, membalasi. Dua ku perlu sangat. Yang pertama, karena dosa kita banyak, diampunkan karena Allah Maha Pengampun. Yang kedua, amalan kita sedikit tapi dilipat gandakan karena Allah syakur. Syakur itu maknanya dia yang memberikan balasan ganjaran kepada hamba-hambanya, di mana amalan hambanya sedikit, sebentar, dibalasnya dengan berlipat ganda. Namanya syakur. Berarti kedua-duanya, dosa banyak diampuni, amalan sedikit dilipat ganda. Inna rabbana laghafurun syakur. Kira-kira lihat tengkok. Alladzi ahallana, yang telah ahalla, ayat 35, yang telah menempatkan kita di daral muqamah. Dar di negeri, di tempat. Al-muqamah, tempat yang kekal. Min fadli, lantaran karunia-Nya. Tambah satu lagi, berarti kita berada di surga. Kita belum ya. Orang-orang beriman berada di surga itu lantaran fadlullah. Karunia khusus daripada Allah. Sebab pada dasarnya kita tidak layak, tidak patut untuk masuk surga, karena tidak ada yang bisa memantaskan kita masuk surga. Dosa semua, amalan tidak barang. Nikmat Allah tarikh berterima satu hari. Cuman karena Allah itu mempunyai karunia, namanya Zul Fadli. Yang Zul Fadli itu adalah Allah. Cuman dipakai oleh namo anak, namo cucu, namo udawa. Saya namo uda Zul Fadli. Galah sudah begindo. Ya sudah begindo. Zul itu pemilik yang punya. Jadi Fadli karunia, pemberian. Kalau Zul Fadli yang memiliki, yang punya karunia. Anak udawa itu nak cekil. Jangan kau udawa itu. Nama udah kan Zul Fadli. Gelas tak begindo. Jangan cekil-cekil enggak. Nah, kaji kita kan itu. Lantaran karunia Allah kita masuk surga. Karena Allah itu Dzul Fadlil Azim, yang telah menempatkan kita di negeri yang abadi ini lantaran karunia-Nya semata. La yamassuna, kita tidak disentuh, tidak mengalami sedikit pun. Fiha, di dalamnya nasab. Ayat 35. Ana nasab lelah. Wala yamassuna, dan kita tidak merasa sedikit pun jua padanya lugub,
lesu. Kan negatif tuh. Lelah tidak ada, lesu tidak ada, sedih tidak ada. Karena semuanya di situ menyenangkan. Menyenangkan, mengembirakan, mempesonakan. Itu yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, dan beri kabar gembira itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Kasih kabar gembira, disuruh Nabi Muhammad. Nabi yang disuruh, namanya bisyarah. Dan bahkan malaikat disuruh pula menyampaikan itu kepada orang yang mati. Mudah-mudahan kita dapat kabar itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang beriman istiqamah mereka dalam keimanan, dalam ketaatan mereka sampai mendekati kematian, turun malaikat. Kata mereka, jangan la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah. Kapan itu dibaca malaikat? Ketika mati. Gembiralah dengan surga. Mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikasih kabar gembira itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan ditayangkan surga itu. Itu makanya barangkali ada orang yang senyum mencari kabar gembira. Malaikat disuruh spesial, kan surat Fusilat spesial kan. Juga ketemu dalam surat Al-Waqiah, gitu juga bunyinya. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatu naim. Jika yang akan mati itu orang yang suka bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal saleh, amal-amal yang Allah redai, maka kepadanya nanti di detik-detik saat akan diambil nyawanya oleh malaikat maut, diberi kabar gembira oleh malaikat-malaikat yang lain. Rauhun, sekarang tiba waktunya kamu itu istirahat. Raihan, rezeki di dalam sana sudah menunggu. Dan juga jannatun, surga yang penuh kenikmatan. Amin. Panjang aminnya. Kalau pendek aku bangil orang kawak. Ikut dicurigai orang luar kan. Tapi kalau berhasil aku pendek bacanya di. Lagi dalam bar kan? Ada orang ikut minta dalam Pak takwi Pak. Nah, ikut namanya kabar. Kembali kita kepada ayat yang tadi. Surat Al-Haji, surat ke-22, ayat 24, halaman 335. Berpangkal tadi, ditunjuki mereka di sorga sana mengucapkan ucapan yang baik-baik, dan hudu mereka ditunjuki pula kepada sirat jalan Allah yang terpuji. Semenjak di dunia mereka telah dituntun. Ini mantun. Wa nuyassiruhu lil yusra. Bagi orang yang akan masuk surga itu, jalannya sejak dunia ko lah marah-marah kasinan. Halo? Palangkang kaki orang akan masuk surga ko lah nampak. Sejak dunia lah do ditunjuki langkah kaki kasinan. Kau langkah kaki kamu cukup kau. Lain tak mereng-mereng langkahnya deh. Di sejak dunia orang lah diarah langkahnya oleh Allah.
kalau nak kami masuk surga. Dan nampak tanda-tandanya. Palangkahnya tu acok kena elok, acok kena baik. Ke masjid, ke majlis taklim, ke tempat-tempat yang bermanfaat. Tapi kalau orang lah sering melangkah kanan buruk-buruk itu ragu. Sebab langkah orang ke surga pun tak ada nan langkah ke kida, langkah nu langkah suuk ke panjang sih. Dapat langkah suuk tu kan makan. Langkah suuk je. Nama saya golong kanan. Ashabul yamin atau ashabul maimanah. Golong kanan. Jadi ciri-ciri hamba-hamba Allah yang akan masuk surga itu di dunia langkahnya itulah langkah lurus, jalanan lurus. Ini sejak di dunia mereka kalah diarahkan. Allah yang paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas untuk diarahkan, dituntun menempuh jalan yang lurus lagi terpuji. Kita terpuji. Nah, konsekuenlah berada di atas jalan lurus. Jangan kelok-kelok dan konsisten. Kok Allah bahasanya ada konsekuen, ada konsisten. Tetap berjalan di situ. Jangan mencong-mencong. Kok tergelicik capek naik. Capek istighfar, capek minta ampun. Supaya nanti berakhir kita dengan yang baik, namanya husnul khatimah. Husnul khatimah tu ampe waktu tu baik, tampe baik, sadang baik. Nah tu. Untuk itu acok-acoklah kita berbuat baik. Mudah-mudahan sadang baik-baik itu kita meninggal. Ada orang yang mati serang salat kan? Serang khutbah sudah salat subuh, baca Quran, rindu serang puasa, serang pergi mengaji, serang zikir. Cemburu cemburu dan takut kalau tiba malaikat menjapui sedang berada di tempat yang elok, sedang mengerjakan yang tak elok, atau sedang mengecian yang tak elok. Yang beliau sedang muncul mengerunyuk tu kok tiba takut mana? Apalah kebantuannya tu. Coba baca tu. Mohon diakhiri hidup dengan husnul khatimah. Jadi kembali kita wahudu din ditunjuki sadang mengerajuannya baik, dalam keadaan baik, sadang babuik baik. Dia kata yang baik di tempat yang baik, dalam keadaan baik, sadang mau jangan ambil ampe. Cara yang baik itu malaikat membiak awak. Malaikat membiak awak dengan cara yang baik. Larapin ampe ko cara baik keluar. Di waktu yang baik, di tempat yang baik. Jangan di WC. Jangan sedang namanya ko. Ada kedua di media sedang la tuo lo tu. La tuo lo. Takui wa. Jangan joget jangan. Takui wa. Kan joget. Cabu yang sedang joget. Takui bana. Ada yang sedang menyanyi. Nama nyanyi ko ndak gadih itulah tuo lo. Isdatnya. Nah, di tempat yang baik, sedang baik. Labu. Nah, itulah kita bersungguh-sungguh meminta itu dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Tetap kita berada di jalan lurus.
Dan ketika duduk pun itu meminta, Rabbi fili alai warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kalau doa khusus Nabi ada pula tentang itu. Itu Allah mahdini wasaddidni, as'alukal huda wassadat. Ya Allah, tunjuki aku dan benar-benarkan, betul-betulkan aku dalam jalan yang lurus. Aku minta kepadamu petunjuk dan kebenaran yang lurus. Itu doa Nabi. Intinya bersungguh-sungguhlah agar kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang terpuji. Nak lurus lo jalan ke lurus jalan ke surga. Selesai ayat ke-30, ayat ke-24. Wahudu ila siratil hamid. Intinya sajak di dunia ko orang-oranglah dituntun untuk mengatakan yang baik-baik seperti zikir-zikir, doa-doa, istighfar, baca Quran dan salat. Rajinlah supaya nanti perkataan yang baik itu menuntun kita ke surga. Dan selalulah kita berada di jalan yang lurus, supaya lurus lo jalan sampai ke surga. Tiba di pintu surga dikatakan kepada kita, udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk. Salamin aminin, selamat, sentosa, aman, penuh kedamaian. Sebaliknya, innal ladzina kafaru, ancaman kau. Ayat ke-25. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir siko makasihnya yang mula-mula mereka menentang, memusuhi, bahkan memerangi Nabi Muhammad beserta kaum mukminin ketika itu. Kafir itu menentang, memusuhi, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin. Khususnya dulu orang-orang kafir Quraisy Mekah. Tapi ayatku berlaku umum sepanjang masa, sepanjang zaman. Bermula yang menentang itu orang kafir Makkah, karena mereka lah yang menentang, memusuhi, menolak Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dan menghalang-halangi kaum muslimin. Itu satu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, dan yasudduna, mereka menghambat. Sadda itu menghambat, menghalangi, merintangi an sabilillah, daripada jalan Allah. Makasih jalan Allah, menghambat orang untuk melaksanakan, mengerjakan apa-apa saja yang Allah perintahkan, melaksanakan syariat atau sunnah Nabi SAW, namanya jalan Allah, jalan dakwah, jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan amal saleh. Dihambek-hambek, dihalang-halangi, dirintang-rintangi. Juga termasuk menghambek orang mencari kebenaran, bahkan mengikuti Nabi SAW. Dulu pernah orang-orang kafir Makkah menghambat keluarga-keluarganya, kolega-koleganya, kawan-kawannya jangan sampai mengikuti Nabi. Namanya sadda yasuddu. Ketika hijrah ada yang mambek. Pokoknya sia saja yang mambek, menghalangi orang-orang dari jalan Allah yang lurus. Kita jalah menjadi pambek orang yang benar, membisik orang, mempengaruhi orang untuk melaksanakan kebenaran. Janganlah.
Kemudian wal masjidil haram, menghambat, menghalangi orang untuk ke Masjidil Haram. Dulu gini, Allah 6 tahun Nabi di Madinah, berartilah masuk 6 Hijrah. Allah 6 tahun Nabi di Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta kaum muslimin ketika itu berjumlah 1.500 orang berniat untuk melaksanakan umrah ke Makkah sekaligus melapihkan rindu kepada kampung halaman. Setelah 6 tahun Nabi tidak membawa perbekalan perang, hanya membawa senjata untuk sepanjang jalan, kalau ada dipakai nanti untuk apa-apa, untuk bekal dan perlengkapan diri. Berangkat. Sesampai Nabi di Hudaybiyah, kira-kira 25 km lebih ke Makkah. Lalu orang Quraisy kafir Makkah menghambat mereka, menghalangi mereka. Mereka pun menggalang kekuatan untuk jangan sampai Nabi Muhammad masuk Makkah. Lalu Nabi utus utusan, kami datang ke Makkah sekedar untuk umrah, sekedar untuk tawaf dan sa'i. Itu umrah, sa'i dengan membawa perbekalan dan hewan-hewan ternak yang akan disembelih. Tidak ada maksudnya lain. Tapi mereka tidak percaya. Malahan utusan Nabi Utsman bin Affan disekap dan ditawan. Lalu tersiar isu Utsman bin Affan dibunuh. Sampai berita itu ke Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu jaraknya dari Makkah sekitar 25-26 kilo. Menjadi sampai mikat. Sampai isu ke Nabi bahwa Utsman yang diutus untuk bernego dengan berdiplomasi dengan orang Makkah dibunuh. Membangkitkan girah ya. Maka Nabi dengan para sahabat bertekad, kalau bahasanya bersumpah setia, sehidup semati apapun yang terjadi akan datang ke Makkah. Rupanya tekad Nabi dengan jumlah 1.400 atau 1.400 orang itu, tekad itu, bai'ah itu, terkenal dengan bai'ah itu Ridwan namanya, karena di bawah satu pohon, sampai ke Makkah menjadi kedar mereka. Tahu kedar? Gacha. Mereka bikinlah diplomasi. Nabi tidak boleh datang ke Makkah, ditunda tahun depan. Tidak akan saling perang memerangi dan seterusnya. Namalah perjanjian Hudaybiyah. Sama perjanjian Hudaybiyah itulah Nabi mengirim surat-surat ke raja-raja sampai ke Eropa. Nabi perintahkan ketika itu untuk menyembelih hewan-hewan yang dibawa untuk umrah disembelih di Hudaybiyah. Nah, dari situ orang-orang kafir Makkah, Quraisy Makkah, musyrikin Makkah yang menghalang-halangi Nabi dan kaum muslimin untuk masuk kota Makkah, itu ayatnya, wal masjidil haram. Menghambat, menghalangi atau merintangi untuk datang ke Masjidil Haram. Itu ayat. Dan itu berlaku umum, siasen, siapa saja
yang menghalangi, menghambat, bahkan mempersulit. Mencari-cari alasan, mencari-cari celah, sehingga orang tambik, tertunda, tertahan, tak jadi untuk datang ke Makkah. Padahal semuanya sudah beres. Agak termasuk kan isi koste. Apapun alasannya, kok pitinya lah pakai ini, kok alah. Sampai saya tadi kajinya tadi. Sampai mana kajinya? Termasuk ke situ. Wasaddu an sabilillah wal masjidil haram. Akan ada seorang ko tarikh adalah sepanjang zaman ada orang kama ambek, kama hilangi, kama rintangi orang untuk jalan Allah dan berkunjung ke Masjidil Haram. Cuman jangan beda caranya. Metodenya yang beda. Ada langsung, ada tidak langsung. Kalau langsung tu mah ambek. Kalau tidak langsung tu mah cari-cari celah dan cara sehingga tidak jadi orang pahit. Mempersulit. Termasuk cakap. Nak semua pitih nulai, tak kama pitih. Adi nanya kan tak pati nanya. Panjang kajinya. Panjang kajinya dan seterusnya. Namanya wal Masjidil Haram alladzi ja'alnahu linnas. Alladzi yang ja'alna kami telah menjadikannya. Masjidil Haram itu linnas untuk manusia semua sama saja, baik orang yang mukim ataupun orang yang hadir, baik penduduk asli ataupun orang yang datang. Namanya siko akif wal bad, sama saja, tidak ada beda dan tidak ada pilih kasih. Nah, siapa saja yang datang ke Masjidil Haram itu mereka adalah menjadi tamu-tamu Allah. Sehingga dikatakan mereka itu duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Dulu Raja Khalid namanya, sebelum raja-raja kini, Raja Fat memberi gelar kepada dirinya dengan khadimul haramain, yang berkhidmat mengabdi kepada dua tanah suci. Itu gelarnya, khadimul haramain, berkhidmat mengabdi kepada dua tanah al-haramain, dua yang haram, haram Makkah, haram Madinah. Sehingga sia saja yang datang dianggapnya sebagai tamu yang harus dilayani, dihormati. Sebab orang datang ke situ untuk beribadah sebagai tamu Allah, sebagai tamu Allah. Andaikan tak ada Kaabah di situ, tidak kata orang ya, tidak tahu ke orang Arab Saudi itu. Ngarang senang, encak ke tinggi lah. Dulu semasa kami mula-mula datang ke Makkah, bukan kami pak. Sepanjang Makkah ke Madinah tu kan tak ada sini jadi. Buki-buki hitam. Kemudian agak coklat-coklat, tu batu-batu sansai sih. Tak ada ni jauh. Tak ada. Tu kadang-kadang nampak karo. Tuntuh cek-cek di lereng-lereng bukit yang gersang tandus. Ketika dia tehoto, kau sampai kini terkena kawan-kawan mengecek. Kalau ndak ada lah haji ku mengawak kepada iku. Ndak ada kecalik ada. Ndak cek yang menari. Betul. Kalau ndak ada lah haji, ndak ada minat kepada hang macam dia. Cak tinggi lah dia. Ndak ada indah kan? Dia teoto 6 jam
Kan 6 jam lebih kurang ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Ada. Itu saya warna. Dawak kan warna-warni. Bunga raya putih, bunga raya merah lah ya dawak. Ada nung kunyang. Dari situ cik saya warna. Yo cat-cat rumah orang nak domba warna je. Ya kan? Warna warna coklat-coklat saja lah. Warna tonggak apa? Tak ada tu. Memang kaku je, nagari kaku. Cuma kan dia lantaran Kaabah di sini tu. Orang-orang Quraisy itu dulu li'ilafi Quraisy, ilafi marilatash, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa nuqaw. Mereka orang Quraisy itu sepanjang perjalanan mereka berniaga tidak ada yang mengadu. Sejak dari Yaman ujung negeri sampai ke Eropa tidak ada yang mengadu. Ada lantaran Kaabah. Apa kasih lantaran Kaabah? Iko orang ko kafilah Quraisy ini gaduh-gaduh. Sebabnya penjaga Kaabah. Jadi mangko orang nak do mengaduh, merampok indak, mengaduh indak sepanjang jalan, mengganggu indak aman, sehingga mereka bisa mencari makan, lantaran ada Kaabah. Sebab setiap tahun ke Makkah. Dan haji ku sak siswa ke? Orang Yahudi, orang Nasrani pergi ke Makkah. Orang-orang Arab pergi ke Makkah setiap tahun. Bulan Rajab cik, bulan Haji cik. Rami. Orang-orang Makkah ko lah yang melayani mereka magih minum segala macam. Sehingga orang Makkah ko kok kama-kama aman. Aman. Amanahum min khauf. Lantaran Kaabah. Terkenalnya Makkah itu sampai kini di seluruh dunia Islam, bahkan orang kafir, dari Kaabah. Doa Nabi Ibrahim. Kini kau ada orang yang ambil menghalangi merintangi ke situ. Itu masalahnya. Untuk orang-orang yang mereka, Allah sudah janjikan bahwa Masjidil Haram itu sama semuanya. Semuanya berhak ke situ. Semuanya tamu Allah. Untuk itu jangan hambat-hambat, jangan halangi, jangan rintangi. Siapa yang ambil, siapa yang merintangi orang ke situ, kami timpakan kepada mereka azab yang pedih. Itu ancaman namanya. Ancaman. Di situ dikatakan ja'alnahu linnasi sawa. Kami jadikan Masjidil Haram itu sawa, sama saja, baik bagi pendatang ataupun orang yang bermukim di situ. Wa may yurid fihi, wa may yurid, siapa yang yurid menginginkan, itu sambungannya. Siapa yang menginginkan fihi, padanya, yurid, arada yurid, siapa yang menginginkan, menghendaki di situ untuk menghalangi dan wabi ilhad. Masih ayat 25, masih ayat 25. Untuk berbuat kejahatan atau melakukan tindak kejahatan secara zalim, bi ilhadin bi zulmin, melakukan tindakan ilhad, kebangkangan, kejahatan secara zalim, kami akan timpakan, kami rasakan kepada orang itu azab yang sangat pedih. Apa yang dialami Abrahah surah Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, farsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum
orang tu bi'ilhad, kejahatan, ingin meruntuhkan Kaabah. Nanti akan tiba masanya pasukan untuk datang ke Kaabah, untuk meruntuhkan Kaabah. Tiba di sebuah lapangan, mereka dibenamkan semua. Tak sampailah ke Kaabah, dibenamkan semua. Dan tiba maksudnya sementara tiba. Kecil Aisyah, bagaimana nanti Rasulullah? Kan ada orang yang sedang di pasar, sedang berusaha. Yang mereka aku hanya tak tahu bahasa ada orang akan menyerbu Kaabah, akan mencuri Kaabah. Mereka menonton pasukan-pasukan besar datang untuk mencuri Kaabah. Apakah semua mereka kena? Iyalah, kata Rasulullah. Sia saja yang berada di lokasi itu kena semua. Karenanya berada di tempat yang tak tepat. Tertengok tak? Nyo berada di kapal. Nanti dibangkitkan mereka sesuai dengan niat kedatangan mereka ke situ. Seketika mencerita di sebentar. Akan tiba saatnya nanti, entah kapan, sepasukan besar akan datang ke Makkah buat menghancurkan Kaabah. Kalau dulu adalah Abrahah namanya, kini akan datang di akhir zaman. Karena ambo tidak pakar akhir zaman, tidak lo ustaz akhir zaman, cuma ustaz yang baru dari akhir zaman dia semuanya gitu. Kita ringkas. Setiba pasukan besar kau lah dekat ke Kaabah, mereka berada di suatu lapangan besar di luar Makkah. Ramai, luar biasa banyak. Di situ tentu ada penduduk asli, ada orang lain yang tidak ada niat untuk perang, hanya menonton, hanya mencari, atau hanya berada di tempat itu. Kalau tiba waktu kini orang mengalih namanya. Ada acara, ada kegiatan, ini tidak satu, cuma mengalih. Tidak pemalih, menggalih. Ada kegiatan, kan orang mengalih banyak. Amal waktu kini juga ketam kaji, pacek pinang, ada orang mengalih. Ini tidak ke pacek pinang ya. Ada orang berdoromben, latihan iko, banyak orang mengalih. Nah, ketika di akhir zaman nanti orang menyerbu Kaabah, pasukan besar, maka mereka berhenti di luar kota Makkah. Tentu orang banyak mencari di zaman itu. Ada orang sedang sibuk jual beli segala macam. Tiba-tiba Allah benamkan semuanya dari awal sampai ujung. Bertanya Aisyah, batu Rasulullah. Kan di situ ada orang yang tidak satu-satu, nama mengalih, nama nasi di pasar, nama nonton. Ya, karena mereka berada di tempat itu, kena semua, dibenamkan semua. Nanti di akhirat mereka dibangkitkan sesuai dengan ini niat, niat ke situ. Datang kok makasihnya. Niat ke situ. Mati kalau niat ingin menghancurkan Kaabah, maka mereka akan dibalasi sesuai dengan niatnya. Yang datang ke situ dia ingin mencari, kiranya wak berada di tempat yang salah. Sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Atau tiba-tiba di sekolah, wak tidak mengamangar, hanya lewat saja. Lewat di tempat tu, tiba-tiba gampo. Orang yang buat maksiat masuk ke dalam bumi. Orang yang lewat masuk aja. Nanti dihitung, dihisap sesuai dengan niat. Maka ke situ. Bambu kau di situ. Ambo lewat senyum. Ambo mengalih. Ambo mencari, mengarah rami-raminya situ, gitu. Pokoknya siasat di situ, kenai. Maka nanti dibangkitkan sesuai dengan niat. Mudah-mudahan tertangkap makasihnya kan. Untuk itu hati-hatilah kita berada di tempat yang salah.
Kalau ada di suatu daerah lah banyak merebak kemaksiatan, kesyirikan, kedurhakaan, jangan kesinan. Jalan-jalan jangan kesinan. Kau tiba di waktunya mereka, tiba petaka, tiba bencana. Ya awak kan sebenarnya tidak pilih-pilih. Tiba ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Pelihara takut, waspadalah, hati-hatilah kepada azab petaka bencana yang akan menimpa, yang bukan hanya menimpa orang yang zalim, tapi siapa saja yang ada di situ. Jadi nasihat para ulama, kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan, jangan menakik-nakik ke situ. Kalau tidak bisa menasihati, tidak bisa mencegah, menjauhlah, menjaraklah. Kalau tidak, bisa saja kanai. Bisa kanai. Kau contoh pai bawisata ke pantai. Pantai itu baju mahal sinan. Mahal mana baju sinan? Tak tabali baju sinan. Antilah. Tidak tahu tiba tsunami. Atau orang mengadakan pesta huru hara, berjoget-joget, nyanyi entah barantah, laki-laki produksi pesta. Kok minum tua, kok mengalah pesta muda. Jangan singgah mengalihkan jangan ke sini. Kenapa? Kok ya tidak pilih-pilih. Kan seri Al-Anfal ada pelimun wattaqu fitnatan. Itulah masalahnya. Iya. Ya orang baralik tengah laman namanya. Waspada. Termasuk di daerah-daerah syirik. Daerah-daerah banyak beredar kemaksiatan. Kau rapik lewat sini jalan lama-lama, capek saya lewat. Sebab itu negeri yang telah masuk daftar. Itu yang terjadi. Orang akan menghancurkan Kaabah di akhir zaman. Pas mereka sedang menggalang pasukan, berhenti, beristirahat di luar kota Makkah, datang petaka, dibenamkan semuanya oleh Allah. Kemudian termasuk Siasen, Siamyang, dan ada di situ. Lalu nanti diperso niatnya ke situ. Iya, tidak Kaabah nu hancur, orangnya hancur. Akan terjadi, cuman kapannya tidak tahu. Jangan takut-takut harinya ada orang mana kok. Kalau ada orang kaji yang pandai menakut hari, takut no hari, takut tahun, takut no bulan. Kiranya dek nego-nego nak jadi. Dulu bulan puasa 2019. Kadang-kadang kok dah bisa mantap negonya, ditunda gitu. Dan kita tidak tahu kapannya. Bom mau kesinan ke jiwa. Tapi ilhad ada pelimo bi ilhadin melakukan kejahatan, kebangkang, kedurhakaan secara zalim, di situ nuzikhu, kami akan timpakan, kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Maka di tempat-tempat suci, di masjid-masjid, lebih-lebih Masjidil Haram Madinah, jangan cuba-cuba buat maksiat, buat kejahatan, buat kezaliman. Itu tampek-tampek suci, tampek-tampek beribadah, tampek-tampek orang baik taat. Maka ancamannya sangat berat. Karena itu bukan hanya Masjidil Haram. Sia saja yang berada di masjid-masjid selaku rumah Allah.
Janganlah berniat situ untuk bi'ilhad, bizulmin secara zalim. Ancamannya azabin alim. Bermula untuk orang Makkah, kafir Quraisy Makkah. Mereka kafir, mereka menghalang-halangi orang di perjalanan Allah, menghambat-menghalangi orang untuk pergi ke Masjidil Haram untuk beribadah. Padahal Masjidil Haram itu telah Allah jadikan sama saja bagi siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa pilih, sia saja dibolehkan untuk beribadah ke situ. Tapi ada orang yang ingin menghambat, menghalangi dengan berbagai macam cara, dan bahkan berbuat ilhad kejahatan di situ, maka nuzikhu, kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Itu namanya ancaman. Ancaman Allah pasti terjadi. Dek tangguh menambah kaji seketik kok. Waktu 5 minit kita buat suatu kesimpulan lah. Kesimpulan tak kesimpulan kaji. Kalau kaji lah kesimpulan. 3 hal yang mau kenang kepada kita semua, yang tak ada hubungannya kaji. Menganakan dan perlu kita dikanakan. Dek kita lah berada di ujung dan akhir zaman. Tak rajab dah. Di ujung dan di akhir zaman, di mana hari-hari itu terasa sangat cepat. Padahal tetap 24 jam. Kan tetap 24 jamnya. Jam-jam ke petang je. Bahkan di rumahmu jam nan sa nalalamunya pakai. Segitu je jam. Cuman rasa cepat. Entah karena kesibukan, entah apa. Cuman waktu begitu cepat berlalu. Itu pertanda kita lah berada di ujung. Namanya yatakarabaz zaman. Waktu itu saling dekat. Patangko kinilah hampir tiba lupa soa. Kami tengah. Nah, kita lah berada di ujung-ujung dan di akhir-akhir zaman. Mari tingkatkan ketakwaan. Karena perintah untuk menghadapi akhir zaman itu takwa. Takwa itu meningkatkan ketakwaan, yaitu ketaatan kita kepada perintah Allah dan larangan Allah. Tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah. Itu satu. Yang kedua, hati-hati waspada kematian mendadak makin acok di akhir zaman. Kematian mendadak, tiba-tiba sekonyong-konyong, makin dakik ke akhir zaman, makin banyak terjadi. Namanya mautul fujaah atau mautul fajaah. Jadi boleh fujaah, boleh fajaah. Ana mati mendadak tanpa apa-apa. Sakit tidak. Cukup galak-galak aja baru. Pulang jogging tiba-tiba lu tukar namanya. Area kai sabun rakai di Jumai. Kawan bong ngecekkan, lah tahu abi katanya, sianu meninggal, bang meninggal, tak kami sangkut kan meninggal, mau tak menyebut orangnya dah, dah sangkut meninggal, betul, ya tadi pagi, ya kami bercerita situ, tapi kalau terang saya meninggal, namanya fujaah, tanpa apa-apa, tanpa tanda-tanda, tanpa isyarat. Lalu menakutkan bagi orang tidak siap. Maka sepanjang waktu kita harus siap. Lebih-lebih orang yang lanjut siap lah. Kau kan gadis-gadisnya baru kau siap. Betul tuh. Ini tidak apa-apa dah. Tidak ada apa-apa.
Kalau bagi orang beriman, mati mendadak itu adalah rahmat. Rahmat dan rahah istirahat. Rahmat baginya tidak lamanya menderita. Kemudian istirahat. Dan orang yang merawat pun tidak lama. Rahmat. Tapi celakulah orang yang tidak siap. Lah siap lun. Alah siap lun. Ya siap tidak siap tidak bisa. Kalau kepi baralek, ia mau orang nunggu. Kami dalaman gua, tunggu dulu, mandi dulu. Masih bisa orang nunggu. Pi baralek. Duduk main berando cah. Pi kapai mati nak do. Nak do tawar-tawarnya. Tu nang kebara? Nang kedua. Nang kedua. Nu tiga ya. Nang ketiga. Kau malam mau sampai di kampung halaman. Yakni siasa nama suo siana bertamu minta maaf. Siana nama suo siana bertamu minta maaf. Tidak tahu-tahu pak, entah sekali itu bersuh, ngeretang tak? Tidak bersuh. Lebih-lebih orang nan banyak bergaul, banyak bertemu, termasuk orang yang menggalih di pasar, banyak bersuh. Minta maaf, minta rela, kemudian kana-kana, ku ada hutang pi hutang. Itu sangat berbahaya kalau mati tak berhutang. Persoalannya terkatung-katung terus sampai hutang dibayarkan. Tiga tu panutup kaji. Kenapa tu pesan awak? Yo samih awak nan cakoh. Tiba-tiba datang senyo. Tiba-tiba datang senyo tanpa apa-apa. Ambil cah tu tak bisa, ambil cah. Dan jangan kita tertipu dia awak masih sihat, masih bisa kama-kama. Kau ni awak lama sakit alu mati lah. Jangan tertipu awak. Ini tidak harus sakit. Kadang-kadang orang tak sakit dulu pada orang sakit. Berapa kasus kemarin dokter yang merawatnya matinya nan dirawat sehatnya tu. Sehat. Lah. Tu pesan, kau tak pesan terakhir kau? Kamu cameh lo jadi aku pesan terakhir ah. Jangan anggap pesan terakhir. Salaman itu kita assalamualaikum yuk. Salawat no hadisnya lemah. Berjabat tangan lalu bersalawat ketika jabat tangan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Salawat kan lalu salawat hadisnya lemah. Assalamualaikum sebaca. Assalamualaikum mau lebatinya. Taufik terpuji ni baca Allah. Taufik terpegunjian terpekecian mau je. Kau terpuji kalau kau minta maaf. Teleponnya alah bu. Cara orang awak minta maaf tu topek terpuji. Di samping anda mau pek dia lu memuji gua sudah. Orang awak aku pandai ngecek. Taupek terpuji. Ia kan cara melepohnya tu. Ada bukan hanya mau pek tapi memuji lelo gua betul. Sebenarnya kan tak maaf manga. Dia mau pek, dia mencacek. Tapi balik pohon kita puji. Alai tu pemahaman. Topik terpuji gua. Mudah-mudahan tak terakhir kau takut lu terakhir. Kau bagunji Allah masyarakat ni patah mengaji ni tiga balik hanya lah. Ayo kali ngaman wak. Mudah-mudahan tak sama-sama panjang umur bisa beramal ibadah amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.